Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Pendekar Mengaji, senang sekali saya Yusuf bisa kembali menemui Anda dengan tema yang tetap aktual untuk dibicarakan. Seperti biasa menjelang akhir tahun selalu terjadi perdebatan di antara sesama muslim tentang pernyataan bagaimana hukum mengucapkan atau bahkan mengikuti acara kegiatan Natal dan Tahun Baru. Uniknya atau anehnya bahkan polemik atau perdebatan ini selalu terjadi sesama muslim karena umat Nasrani tidak pernah bahkan tidak ingin memperdebatkannya. Untuk itu kita akan membahas tema ini yang setiap tahun tetap menjadi perdebatan, apakah diizinkan atau sebuah larangan mengucapkan atau ikut merayakan Natal dan Tahun Baru. Alhamdulillah kita sudah kehadiran narasumber yang menurut saya cukup relevan untuk membahas hal ini. Ada Ustadz Ahmad Baidowi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini? Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu sehat. Ustadz, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa diskusi tentang merayakan Natal dan Tahun Baru yang dilakukan umat Islam, suatu keanehan ini selalu terjadi setiap tahunnya. Ini yang saya ingin tanyakan. Mengapa sebagian Muslim, saya bilang nggak seluruhnya, saya mengatakan sebagian Muslim tetap ikut merayakan Natal dan Tahun Baru meskipun MUI sudah menyatakan keharamannya. MUI sudah menyatakan keharamannya. Pemaksaan penggunaan atribut Natal tersebut kepada karyawan Muslim melanggar prinsip toleransi yang sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Betul, memang fenomena tersebut bisa kita baca sebagai bentuk fenomena dhaful yakin, dhaful iman, kelemahan keyakinan, kelemahan akidah, kelemahan keimanan, dan juga dhaful ilm, jadi kelemahan dalam sisi keilmuannya. Oleh karena itu memang umat ini hari-hari ini di tengah sebuah peradaban sekuler ya, itu mengalami semacam inferiority complex ya, yang disebutkan ada 3 penyakit. Yang pertama adalah al-aqidatul fasidah, berarti punya akidah yang rusak. Akidahnya itu tercampur dengan konsep akidah di luar Islam ya, akidah kufur ini seperti sekulerisme, yang tentu mereka punya pandangan yang negatif terhadap agama. Kemudian juga al-afkaru al-khati'ah, jadi pemikiran-pemikiran yang keliru, yang salah, yang sedang dijajakan di tengah-tengah kaum muslim. Ya, semacam pluralisme, semacam moderatisme yang di situ dikampanyekan seakan-akan kalau orang itu tidak mengucapkan selamat Natal itu dianggap sebagai terlalu fanatik dalam beragama, atau juga mungkin disebut terlalu radikal. Maka ini fenomena seperti ini yang menyebabkan kaum muslimin kalau tidak ikut melakukan itu, maka khawatir dianggap sebagai pemeluk Islam yang ekstrim, yang fanatik. Yang ketiga, al-mafahimul al-maghlufah, pemahaman yang kacau terhadap hukum ya, terkait dengan hukum syara ya. Padahal kan jelas ya, MUI itu sudah menyampaikan ya sebuah fatwa 7 Maret ya 81, yaitu di masa Buya Hamka kalau tidak salah ya. Itu mungkin antum belum lahir ya, atau sudah lahir ya? Mas Yusuf, sudah lahir belum? Sudah, alhamdulillah. Sudah. Itu sangat terkenal mengharamkan perayaan Natal. Padahal ketika itu ya kita tahu Orde Baru ya, di masa Orde Baru yang cukup sangat sensitif terhadap Islam, tapi beliau berani. Jadi ketika itu MUI menghimbau pengusaha Kristen agar tidak mendorong atau mewajibkan pegawai Muslim mengenakan atribut-atribut. Nah, yang saya katakan tadi pemahaman yang kacau, balau, itu adalah konteks dalam memahami beberapa ayat.
Jadi biasanya omongan kacau itu adalah berangkat dari fakta, pelanggaran hukum syara, ya, yang keliru, yang disalahgunakan. Jadi kemudian dicarikan dalil. Jadi dalilnya belakangan. Jadi perbuatan yang haram supaya jadi halal itu dicarikan dalil. Perbuatan tadi ada lebih dulu. Padahal seharusnya kan al-ilmu qabla al-amal. Ilmu itu harusnya kan lebih dulu daripada amal. Nah, mereka misalnya menggunakan apa surat Al-Mumtahanah, ya. Jadi di sana ada ungkapan bahwa pentingnya kebaikan dan keadilan terhadap non-Muslim yang tidak memerangi umat Islam. Padahal ayat tersebut itu terkait dengan muamalah. Jadi bukan bukan kontennya dengan masalah akidah dan ritual. Atau juga mereka menggunakan ayat surat An-Nisa itu ayat 86. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza quyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha kana kulla syai'in hasiba. Jadi jika kalian diberi penghormatan dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Nah, hanya saja kalau kita merujuk pada tafsir Imam Al-Qurtubi, balasan lebih baik ini dikhususkan kepada orang Islam jika mereka mengucapkan salah. Dari ayat ini ya dimaksud dengan bi ahsana minha au duha itu hanya fokus atau khusus pada kaum muslimin. Tetapi kalau yang mengucapkan itu orang kafir, ya, termasuk ahlu dhimmah, maka tidak boleh membalas salam mereka. Mereka itu jelas dikatakan dalam Al-Quran kan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Dalam surat Al-Bayyinah sangat jelas, orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik itu akan dimasukkan ke dalam neraka ya selamanya, dan sesungguhnya mereka itu mereka itu adalah hum syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Nah, jadi tidak mungkin itu kita mendoakan mereka keselamatan. Itu bertentangan dengan banyak ayat yang ada dalam Al-Quran. Nah, hal-hal seperti itu, hal-hal ayat yang punya pandangan yang seperti ini, ya, di mana kita harus punya penjagaan terhadap akidah yang seperti ini dan mengatakan orang-orang non-Muslim itu sebagai kafirun, itu adalah hak, tidak boleh ragu lagi. Jadi mereka adalah orang-orang kafir yang tidak akan selamat di akhirat kelak. Oleh karena itu sangat wajar kalau punya keyakinan atau Islam mengajarkan bahwa cara menjawab mereka atas salam itu cukup wa'alaikum. Nah itu, dan kita lihat perayaan Natal ini adalah ibadah umat Nasrani yang tujuannya adalah mengagungkan kelahiran Yesus Kristus sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan. Ini yang masalahnya di situ. Ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu marah ketika Allah menyebut rahmanu walada. Mereka berkata Allah yang Maha Pengasih telah mengangkat. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kamu benar-benar telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Nah, ini di ayat yang berikutnya ini Allah marah. Lakatus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Karena ucapan itu hampir saja langit pecah, bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh berkeping-keping. Nah, ini sebuah kemarahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap keyakinan mereka. Jadi bagaimana mungkin ya umat ini kemudian punya ikut-ikutan dalam melakukan ucapan atau keterlibatan dalam perayaan Natal. Ini jelas bertentangan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak mengikuti ibadah kaum kafir. Jadi kita tahu kan bagaimana asbabun nuzul turunnya surat Al-Kahfi. Itu ketika Walid bin Mughirah, tokoh Quraisy, itu ketika melihat dakwah Nabi ini semakin hari semakin berkembang pesat kan. Sementara mereka
merasa terancam ya keyakinannya, maka Walid ini menawarkan sebuah kompromi, yakni kaum muslimin diajak menyembah berhala ya, selama 2 tahun. Kemudian nanti 2 tahun berikutnya mereka siap menyembah Tuhannya Nabi. Nah itu turunlah ayat ini yang sangat tegas menolak upaya sinkretisme dalam beragama. Jadi sekali lagi bahwa semua ini terjadi karena tadi pemahaman yang disampaikan secara masif tentang sebuah cara beragama yang tadi menerima konsep pluralisme dan sinkretisme. Mereka tidak yakin ya bahwa Islam adalah agama yang paling benar. Ya, inna dina 'indallahil Islam ini sudah lama sekali tidak lagi didengarkan atau diperdengarkan atau dimaknai dengan cara yang berbeda. Ini yang disebut kita dengan al-mafahimul mawhum, pemahaman yang kacau balau. Pemaksaan ya, pemaksaan penggunaan atribut kepada karya Muslim itu jelas melanggar prinsip toleransi yang sebenarnya. Bahkan mereka sendiri, mereka itu inconsistent. Ya. Satu sisi mereka itu mengkampanyekan toleransi dalam beragama, tapi kemudian ada pemaksaan-pemaksaan terhadap simbol-simbol keagamaan. Ini kan tidak konsisten. Mereka melanggar prinsip kebebasan yang mereka gembor. Ya, bukankah mereka selalu mengatakan agama itu adalah soal private atau privacy, tidak boleh masuk dalam ranah publik. Ya. Inkonsisten berarti apa? Atau kekacauan berpikir mereka yang sekuler itu. Satu sisi sok berpikir toleran, sisi lain mengajak berperilaku sinkretis bahkan memaksa. Buktinya kalau ada karyawan yang menolak itu ya diancam, bisa dipecat dan sebagainya. Jadi itu. Tadi kembali lagi pada tadi Nabi SAW tadi mengajarkan bagaimana ajakan Walid bin Mughirah tadi ditolak dengan sangat jelas. Kira-kira begitu, Mas Yusuf. Baik, Ustadz tadi Ustadz menyampaikan bahwa ini sebenarnya adalah sebuah kesalahan fatal, bahkan Ustadz menyebutnya sebagai sebuah kerusakan akidah. Ini parah sekali, ini menakutkan sekali. Kerusakan akidah, sebuah kata yang menyeramkan. Dan bahkan menurut yang saya sampaikan tadi, bahkan MUI sudah mengeluarkan fatwa haram untuk melakukannya. Tapi kenapa? Sekian tahun masih tetap terjadi polemik ini. Apakah ada kesalahan dalam penyampaian atau sebenarnya bagaimana mengedukasi umat supaya lebih memahami perbedaan antara toleransi sosial dan keimanan, Ustaz? Ya itu tantangan ya, tantangan bagi kita semuanya. Ya ini termasuk bagian dari dakwah ilal Islam, dakwah lil istinabil hayatil Islam. Jadi, untuk melanjutkan kehidupan Islam penting sekali diketengahkan di tengah-tengah umat. Kita punya PR besar untuk mengedukasi umat ya, yakni bagaimana memahamkan Islam sebagai nizamul hayat. Jadi agama ini adalah mengatur segala urusan, baik dari akidahnya, ya ini perkara-perkara yang diyakini secara pasti, dan akidah ini adalah zero sum. Jadi hitam putih. Siapa saja yang mengingkarinya dia jatuh dalam kekufuran. Jadi di sini ada as-sawabit, ketentuan-ketentuan yang sudah pasti, yang sudah tetap, yang tidak boleh dilanggar, tidak boleh diubah, atau mencegah anasir-anasir yang membahayakan agama, mulai dari murtad ke agama lain, sikap ateistik, komunis, sikap materialis, ya, atau bahkan agnostik, orang yang berpetualang untuk mencari Tuhan, yang punya kemungkinan untuk bisa mendapatkan kebenaran atau malah tambah sesat lebih jauh. Kemudian juga sinkretis tadi, mencampur adukan berbagai ajaran bisa atas nama ukhuwah kebangsaan. Itu yang sempat viral kemarin Muhammad Gufron dengan makoli-makolinya itu ya, dengan narasinya yang sempat ya menggegerkan dunia netizen itu ya. Itu contoh bagaimana upaya mereka untuk membangun sebuah narasi baru sinkretisme dalam beragama. Ini harus ditolak. Jadi harus diajarkan sebuah akidah yang lurus, yang sudah diwariskan oleh para ulama terdahulu. Manhaj dalam berakidah Ahlussunnah wal Jamaah itu sudah sangat jelas dalam kitab-kitab akidah, itu sangat jelas. Jadi tentang siapa yang kafir, siapa yang muslim, siapa yang mukmin, siapa yang murtad,
Ya, definisi-definisi soal itu sudah jelas, tinggal dipelajari saja. Yang kedua, harus dipahamkan bahwa setiap agama itu memiliki simbol-simbol agama, atau dalam bahasa kita, bahasa Al-Quran itu adalah syiar-syiar. Dan hari ini syiar-syiar Barat itu mendominasi dunia karena ya sistem kapitalis globalnya itu. Dan ada ungkapan barang siapa yang tidak berkiblat ke Barat akan disebut primitif, akan disebut tidak modern. Maka hari Natal, Tahun Baru, Valentine Day, Halloween, itu akarnya dari pagan. Nah, ini adalah akarnya dari pagan. Kemudian di zaman Romawi kan dikristenisasi. Untuk hari Natal kok tanggal 25 Desember, simbolnya adalah cemara. Itu dalam pandangan Islam kan juga nggak tepat. Karena apa? Nabi Isa itu lahir, Bunda Maryam itu kan di bawah pohon kurma. Mestinya kan pohon Natal itu pohon kurma. Jadi itu tidak nyambung sama sekali. Nah, maka hari-hari ini itu sekarang sedang menjadi semacam industri peradaban Barat. Sebenarnya sudah lepas dari agama. Kristen tuh di Barat sudah tidak laku. Gereja-gereja sudah banyak yang tutup, bahkan dijual ke kaum muslimin. Nah, ini akhirnya menjadi simbol-simbol peradaban saja. Pernah ada sebuah cerita ya, di Jepang, di Korea Selatan itu, pada perayaan Natal itu semua memasang pohon Natal. Ya, padahal kita tahu mereka agamanya apa. Dan mereka tidak tahu bahwa itu adalah simbol kekristenan, tidak tahu. Tapi itu simbol kemodernan yang hari ini dipimpin oleh Barat kolonialis. Jadi di desa-desa sampai di tempat-tempat terpencil itu ada pohon Natal. Itu orang Jepang yang agama Shinto, tapi ya ini bentuk dari keterjajahan dari itu yang kedua. Jadi ini harus disampaikan seperti itu. Nah, kita ini umat Islam yang mentalitasnya al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi dan tidak ada yang menyaingi tingginya. Tidak boleh. Ya. Kuntum khairu ummatin. Kalian itu umat yang terbaik. Jangan sampai menderita inferiority complex, kemudian muncul penyakit westomania. Ini harus dibersihkan dari kaum muslim. Kita harus percaya diri bahwa umat ini umat yang terbaik. Ya. Jadi kita harus mengikuti Rasulullah SAW dalam semua aspek kehidupan. Dan karena itu disebut tidak boleh ada tasyabuh. Bayangkan itu, Rasulullah SAW itu mengajarkan larangan tasyabuh. Sampai cara memelihara kumis, jenggot, sampai bagaimana warna pakaian dan sebagainya. Itu diatur supaya kita ini tidak sama dengan umat yang lain. Bagaimana beliau membangun sebuah simbol tersendiri. Syiar-syiar, termasuk hari raya adalah syiar dari satu umat ya. Maka tidak boleh kita ikut gembira, ikut terlibat dalam syiar-syiar orang-orang. Nah, yang ketiga ya, itu di dalam syariat itu jelas diajarkan soal toleransi. Jadi kalau Islam itu nggak perlu diajari toleransi, itu sudah ada ajaran. Barat saja itu yang sebenarnya mengalami semacam masalah toleransi. Karena apa? Mereka dulu kan hidup dalam sebuah era abad pertengahan ya, di era itu terjadi konflik antara Katolik dengan Kristen. Orang Katolik menganggap Kristen itu adalah perbuatan bid'ah yang munkar. Ya. Kan disebut juga bidat. Bidat kalau dalam bahasa Inggris menggunakan itu mengambil serapan bahasa Arab. Bid'ah. Bid'ah yang menyesatkan itu zamannya bidah. Itu dipakai dalam istilah ketika orang-orang Katolik itu menganggap orang-orang Kristen itu adalah mengalami kemurtatan lah kalau gitu. Maka ketika itu terjadi konflik yang luar biasa, ya bahkan pembantaian terus kemudian muncullah ide toleransi. Sedangkan Islam lahir sudah mengajarkan sebuah toleransi yang sangat jelas berdasarkan akidah Islamnya, berdasarkan syariat Islam tadi, peristiwa Walid bin Mughirah tadi. Jadi kita sudah tidak perlu diajari lagi dengan toleransi. Nah, karena itu dalam Islam kan syariat Islam, khilafah Islamnya itu ketika menerapkan syariat Islam untuk orang-orang non-Muslim itu kebebasan dalam konteks akidah, ritual mereka, pakaian mereka, minuman, makanan, kemudian pernikahan, perceraian itu semuanya diserahkan pada agama masing-masing. Jadi nggak perlu diajari. Jadi bagaimana peristiwa gelap Aufklärung atau pertengahan abad ke-8 Eropa itu karena adanya pembantaian. Mungkin Anda kan mengenal pengadilan inkuisisi ya sebanyak. Itu pengadilan untuk orang-orang yang dianggap orang Yahudi, orang Islam, termasuk orang Kristen itu dihukum mati pilihannya. Ya, pilih apa ikut Katolik atau pilih mati. Sampai seperti itu. Jadi itu sejarah mereka pengadilan inkuisisi di Spanyol. Itu menunjukkan bahwa konsep toleransi itu
adalah sesuatu yang baru yang dibutuhkan oleh Eropa ketika itu karena ada konflik yang sangat panjang, berdarah-darah, ya, membunuh jiwa ratusan ribu bahkan mungkin jutaan itu ketika itu. Dan Islam tidak mengalami sejarah yang seperti itu. Saya kira begitu. Baik. Luar biasa, menarik sekali Ustaz. Sampai saya terlongong-longong nih mendengar penjelasannya. Nah, kalau begitu saya bisa mengatakan bahwa apakah kampanye pluralisme beragama ini yang saat ini sedang banyak didengung-dengungkan, dikampanyekan, kemudian mencampur adukan akidah seperti yang menjadi campaign utama mereka ini bisa melemahkan identitas keimanan umat Islam, Ustaz. Sehingga hal ini harus dilarang. Ini hubungannya juga dengan tadi konsep toleransi. Berangkat dari konsep toleransi, cuma konsep itu bersifat liberal. Ada seorang cendekiawan Islam, Profesor Muhammad Ahmad Mufti, dalam kitabnya Naqd at-Tasamuh al-Liberali, konsep toleransi yang berkembang di Eropa tadi, pasca abad ke-17. Itu didasarkan pada tiga. Nanti akan ketemu tentang kampanye pluralisme itu letaknya di mana. Yang pertama adalah prinsipnya tiga dasar toleransi. Yang pertama adalah sekularisme atau al-ilmaniyah, Fasruddin anil hayat, yaitu konsep pemisahan agama dari kehidupan. Karena ketika negara dan agama Katoliknya saat itu ya disatukan seperti yang terjadi di Prancis abad 16, ternyata menjadi sumber konflik antar agama yang sangat mengerikan. Itu dasar pertamanya adalah sekularisme. Kemudian yang kedua, relativisme, an-nisbi, yaitu konsep bahwa kebenaran agama-agama itu bersifat relatif, bukan absolut. Nah, konsep relativisme ini menjadi keharusan agar seorang penganut agama tidak boleh fanatik tadi, yang akhirnya menjadi pemicu konflik antar agama. Maka perlu dinisbikan. Agama itu perlu dinisbikan. Tidak boleh ada claim of the truth, klaim kebenaran. Agama saya adalah agama yang paling benar. Itu tidak boleh. Yang boleh adalah ungkapan semua agama sama itu. Nah, itulah kita masuk yang ketiga, ini pluralisme. Prinsip yang ketiga dari toleransi tadi adalah at-ta'addudiyah. At-ta'addudiyah atau pluralisme, yaitu konsep bahwa masyarakat yang plural dengan berbagai identitas yang seperti identitas agama yang berbeda-beda, ada yang Katolik, ada yang Protestan, dan sebagainya. Di sebuah masyarakat harus mempunyai hak yang sama tanpa diskriminasi antara yang satu dengan yang lain. Sekilas memang bagus ya, tetapi dalam kenyataannya justru itu menghancurkan agama. Pluralisme itu menghancurkan agama. Ada istilahnya the new age, ya, sebuah era baru. Era baru itu menggambarkan bahwa masa depan agama itu adalah pluralisme. Tidak boleh agama itu punya eksistensi masing-masing, tapi harus menyatu menjadi sebuah pluralisme. Ini yang pada akhirnya menjadi sebuah sinkretis. Jelas ini akan melemahkan akidah. Ya. Akidahnya sudah dihancurkan, apalagi nanti kemudian perilakunya. Karena itu ketika ini muncul, maka sudah pasti yang namanya keterikatan pada syariat itu sudah tidak ada lagi, ya, karena sudah menganggap semuanya sama, semuanya nisbi dan sebagainya. Sehingga muncullah berbagai macam isu-isu tentang pergaulan bebas, konsep-konsep yang menyimpang, ya, termasuk LGBT dan sebagainya. Itu semuanya adalah berangkat dari keyakinan yang seperti ini. Kalau dipahami oleh kaum muslimin, itu akan menyeret pada pemahaman yang lain yang akan merusak akidah maupun keterikatan kaum muslim terhadap syariat. Termasuk ya sholat itu dianggap sebagai ya bukan sebuah ritual yang bersifat wajib, tapi itu sebuah cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang kaifiatnya bisa sholat, bisa semedi, bisa sembah yang di pura dan sebagainya. Itu berkembang ke sana. Maka kita melihat ada salam 5 agama. Gitu-gitu. Itu adalah upaya untuk menisbikan ya dalam konsep keberagamaan. Nah, ini sangat membahayakan sekali kalau tidak ada pencegahan. Oleh karena itu dalam sistem khilafah ya, itu yang menerapkan syariat itu ada ketentuan bahwa negara memang tidak masuk tadi wilayah private, akidah, ibadah, makanan, minuman, pakaian, nikah, cerai. Tapi
sebagai kafir dhimmi yang dilindungi oleh pemerintah dalam aspek sosial politik ekonomi, tentu dengan undang-undang yang bersumber dari syariat, karena mereka itu membayar jizyah, dapat imbalan sebagai warga negara yang memiliki hak dan kewajiban juga. Maka di depan hukum sama, sebenarnya sama. Negara khilafah sebagai negara yang berdasarkan akidah Islam tentu memiliki fungsi untuk menjaga akidah umat dan kemurtatan. Negara kafir sekuler hari ini saja mereka punya batasan-batasan terhadap umat Islam. Kalaupun masih ada kebebasan dalam ritual itu ya, ya sangat tergantung, masing-masing negara punya punya cara tersendiri. Jerman dengan Inggris berbeda, dengan Amerika juga berbeda. Termasuk ada isu perampasan anak. Jadi anak-anak kaum muslimin ini punya punya daya tahan yang sangat kuat terhadap akidah. Sehingga mereka dituduh sebagai keluarga-keluarga yang fanatik. Maka anak-anaknya direbut dari pemeliharaan keluarga kaum muslimin ya. Seperti di Swedia itu, anaknya diambil, dididik secara sekuler. Sama seperti itu. Ini kan kekalahan secara intelektual ya. Mereka menggunakan berbagai macam cara untuk memaksa kaum muslimin supaya menerima konsep-konsep tadi yang namanya pluralisme. Nah, itu kalau kita kembali pada sejarah khilafah negara yang berdasarkan kita tadi, maka tentu tidak mungkin agama lain selain Islam lebih menonjol atau setidaknya sama dengan Islam. Karena apa? Tadi syiar-syiar atau simbol atribut itu tidak boleh tampak ke permukaan di kantor-kantor, di tempat-tempat umum itu nggak boleh ada simbol-simbol di luar Islam tadi. Mencolok. Karena apa? Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Karena apa? Mereka itu adalah orang kafir yang sesat. Ya. Dalam pandangan Islam itu ya mereka membahayakan akidah kaum muslim ya harus diatur secara syariat. Nah, syariat itu salah satunya adalah punya prinsip al-muhafadzatu 'ala din, menjaga agama. Hal-hal yang bisa membuat kaum muslim murtad, nah, itu harus dihilangkan. Maka di zaman khilafah Islam yang disebut oleh Pak Prabowo sebagai Imperium Utsmaniyah itu sangat terkenal dengan toleransinya tadi dan membuat ya diakui oleh sejarah. Meskipun tadi dibatasi macam-macam syiarnya tadi, mereka menerima karena dalam konteks yang lain itu mereka merasa mendapatkan keadilan dan kemakmuran. Intinya kan manusia itu kan itu, keadilan dan kemakmuran. Sehingga ketika agamanya itu misalnya syiar-syiarnya dibatasi ya tidak ada masalah. Ya tidak ada masalah. Toh agama mereka itu agama yang bersifat ritual. Sedangkan Islam itu agama yang bersifat mabda ideologis. Maka wajar kalau mengatur hal itu. Jadi mereka itu membayar jizyah, kemudian mereka uh, bersedia untuk taat pada syariat Islam. Nah, karena kesadaran itulah orang-orang non-Muslim yang mendapatkan dhimah dari negara itu tidak akan neko-neko. Ya. Karena jaminan dhimah tadi punya privilege ya. Mereka mendapatkan berbagai macam keistimewaan dalam hal kehidupan sehari-hari. Bahkan pada saat penaklukan Konstantinopel itu orang-orang Konstantinopel itu kan merasa iri dengan orang-orang yang ada di seberang, di Turki yang seberang, yang masih di benua Asia kan, ada benua Asia dan Eropa. Jadi sangat mencolok kehidupan mereka sangat sangat mencolok perbedaannya. Maka ketika siapa Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel itu justru mendapatkan dukungan dari mayoritas orang-orang Kristen yang didalimi oleh Kaisar Konstantin. Jadi karena itu perayaan-perayaan agama itu di dalam pandangan Islam ya tidak boleh dimasuk dalam sebuah cara yang untuk dilihat secara publik gitu. Seperti di Jalan Tamrin yaitu diadakan semacam pesta atau perayaan Natal yang besar-besaran kan pernah apa itu namanya carol. Itu sebenarnya tidak boleh. Carol Christmas apa namanya. Ya. Bahkan justru malah bahkan Menteri Agama mengatakan di Jalan Tamrin tidak ada satupun masjid yang menonjol, tidak ada. Ini kan aneh, negeri Muslim terbesar di sebuah jalan protokol yang paling ramai, yang paling populer di Indonesia tidak ada simbol syiar Islam di situ. Padahal setiap kesultanan dulu kan ada namanya alun-alun. Ya, di baratnya ada masjid, kemudian di seberangnya ada pasar, di seberangnya lagi ada kantor dari
administrasi ya, pemerintahan, ada penjara, kan seperti itu. Itu menggambarkan bagaimana Islam itu mengatur semua persoalan. Jadi pengelolaan soal toleransi dalam dalam era khilafah itu adalah karena filosofinya itu adalah al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Bukan seperti sekarang yang sekuler, karena sekuler itu semua agama dianggap sama, maka ketika Islam punya simbol-simbol syiar yang bisa dikampanyekan, maka yang lain juga punya hak yang sama. Karena itu, karena sekuler tadi, karena nisbi tadi, pandangan nisbi terhadap agama juga pandangan tentang pluralis. Ya, sehingga di televisi pun ya juga begitu ya. Ya, maunya kan begitu ya. Tidak hanya azan, bahkan karena azan saja yang muncul dipersoalkan. Ya, padahal cuma azan maghrib saja. Itu ada pihak-pihak yang mempersoalkan karena itu konsepnya konsep sekuler. Wallahu Baik, a'lam bishawab. baik Ustaz. Saya mendengar dari yang Ustaz sampaikan betapa masifnya campaign tentang pluralisme beragama dan bahkan itu membutuhkan effort yang luar biasa dari negara-negara liberal kapitalis. Nah, kalau melihat konsepnya yang sedemikian besarnya, apakah bisa dikatakan bahwa perayaan tahun baru ini hanya bersifat sebagai budaya saja, atau bahkan sebenarnya sudah ada masuk nilai-nilai ideologis di dalamnya? Jadi saya katakan bahwa setiap peradaban tadi punya syiar-syiar, ya, punya simbol-simbol peradaban. Jadi dan tahun baru dengan segala pestanya yang sangat sangat ya bertentangan dengan syariat Islam. Bahkan kemarin saya pernah membaca postingan dari seorang syekh di Syekh Munzir ya, dari Palestina, dari Timur Tengah. Beliau menyampaikan sebuah realitas. Di Barat itu ada satu fenomena, eh, para suami itu akan mengajak istrinya yang hamil di bulan-bulan Desember Januari itu ke laboratorium tes DNA untuk memastikan bahwa bayi yang dikandung istrinya adalah keturunannya atau keturunan orang lain, laki-laki lain. Sampai seperti itu. Ini kan jelas efek dari tahun baru, di mana dalam menyambut peristiwa tahun baru itu diadakan berbagai macam pesta. Ya, pesta minuman keras, setelah itu pesta seks. Biasanya begitu. Belum lagi yang LGBT. Jadi mereka ketika bareng dengan teman-teman sekantor, maka mereka melakukan pesta dengan orang sekantor. Dan itu bebas dari pengawasan suami-suami mereka. Atau suami mereka juga melakukan hal yang sama. Jadi perayaan tahun baru Masehi ini berasal dari tradisi Romawi yang jelas mempersembahkan doa kepada dewa-dewa. Kemudian gereja Kristen mengikuti tradisi ini. Nah, tadi saya katakan dikristenisasi, dikristenkan tradisi tahun baru ini. Dan umat Islam di masa ini banyak yang ikut merayakannya. Padahal tadi Rasulullah menyatakan man tasyabbaha biqaumin bahwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Ya, di antaranya juga ada sabda saya tiala nasi zaman, yaitu akan datang satu masa la tatabi'unna ummati shibrin wa diro'an bidro'in. Jadi umat ini akan mengikuti tradisi pandangan hidup man sunana man qablakum. Jadi sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian itu sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. La dakhaltum. Itu menggambarkan bagaimana hari ini kita lihat perayaan tahun baru sering diisi dengan kemaksiatan, campur baur pria wanita, perzinaan. Kita bisa saksikan nanti ya fenomena itu muncul di tempat-tempat wisata. Itu pasti akan begitu. Jadi benar-benar rusak ya. Termasuk Valentine Day, bahkan Halloween. Halloween itu kan malam kudus ya. Tapi di negeri Arab ya kan pakai kostum hantu itu. Itu di negara mulai dirayakan kan aneh. Itu menggambarkan tadi peradaban tadi disimbolisasi dengan sebuah siar-siar yang seperti ini. Tahun baru bagian dari dan itu dijadikan Nataru selalu dijadikan ajang kampanye pluralisme ya, yang mengajarkan semua agama adalah sama. Ini sangat berbahaya mencampur adukan iman dan kekufuran. Sementara Islam menegaskan bahwa inna dina 'indallahi Islam. Dalam surah Ali Imran ayat 19. Dan itu sudah sangat jelas. MUI sendiri mengeluarkan satu fatwa
Arabnya sivilis, ya. Sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Ketika itu fatwa ini disampaikan ya, itu orang-orang liberal sangat marah. Orang-orang liberal, Islam liberal itu yang sangat sangat masif mengkampanyekan soal pluralisme ini karena mereka mendapatkan donasi dari Barat ya, proyek itu. Jadi mereka bekerja untuk Barat untuk menyebarkan pluralisme yang tujuannya adalah merongrong keimanan kaum muslim. Dan sampai hari ini hanya Islam yang mampu bertahan. Akidah yang rasional, yang kuat ini yang mampu bertahan untuk menolak segala bentuk pluralisme. Meskipun memang di depan mata ada bahaya. Di generasi kita sudah juga banyak ya. Tapi alhamdulillah agama ini akan senantiasa dijaga oleh Allah. Para pengumuman dakwah ya, ini adalah at-taifah az-zahirah, kelompok yang akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah begitu. Baik. Pertanyaan terakhir Ustaz. Menurut Ustaz, bagaimana cara menegakkan batas toleransi tanpa menyinggung keyakinan umat lain? Dan bagaimana memastikan bahwa pendidikan akidah menjadi fondasi yang kuat bagi umat muslim agar tidak mudah terpengaruh tradisi yang sebenarnya adalah tradisi non-muslim atau non-Islam? Ini soal jati diri. Penting untuk kalau kita bicara jati diri, artinya orang yang sudah punya prinsip sebuah doktrin yang diyakini benar, maka jangan merasa inferior. Kalau dikatakan begini begitu, yang fanatik, yang sebagainya, ini harus dihindari. Kita ini mencari ridho Allah, bukan ridhonya manusia. Walaupun walan tardu ankal yahudu wan nasara hatta tattabi'a millatahu. Jadi orang-orang Yahudi Nasrani tidak akan ridho sampai kita mengikuti milah mereka. Karena kita hanya ridho kepada Allah. Jadi kita ini berharap ridhonya Allah, bukan ridhonya manusia. Ada ungkapan dari Imam Malik, man 'arafa nafsahu fala yanfa'u kalamul nas. Ya. Orang yang punya jati diri, punya pegangan prinsip-prinsip beragama, keyakinan, akidah, maka omongan orang lain itu tidak ada gunanya. Komentar orang lain itu tidak ada gunanya. Jadi kita tidak boleh memilih pandangan yang abu-abu. Kita sampaikan kepada umat dan mereka yang non-muslim itu, ya, Islam punya keyakinan demikian. Islam punya doktrin claim of the truth, inna dina indallahi Islam. Dan sebagaimana mereka juga punya statement, ya, ungkapan mereka yang seringkali kita dengar, domba-domba yang tersesat. Jadi orang-orang yang tidak masuk agama mereka kan dianggap domba-domba, dianggap kambing-kambing yang tersesat. Ini kan ya menghinakan. Sementara tadi saya katakan ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Ya. Kalau seandainya ada binatang yang paling jelek itu apa kira-kira Mas Yusuf? Binatang atau makhluk yang paling jelek di muka bumi ini apa? Maka mereka adalah seburuk-buruk makhluk, lebih dari itu. Jadi memahami garis demarkasi keyakinan masing-masing justru akan mengantarkan pada toleransi yang benar. Kalau abu-abu, ini justru ya membingungkan. Ya. Kita harus menyampaikan apa adanya. Berarti apa? Toleransi itu menerima perbedaan, membiarkan keyakinan dan ritual mereka, tetapi menolak segala bentuk sinkretis dalam bentuk tadi Natal bersama, salam lima agama, doa bersama, ucapan selamat Natal dan sebagainya. Nah, masalahnya paham sekularisme ini menuduh agama-agama itu sebagai sumber konflik dan menjadi masalah dunia. Yang tadi mereka menawarkan the new age era baru. Kalau dalam bahasa Francis Fukuyama itu dalam bukunya The End of History, ya, demokrasi is the end of history. Demokrasi itu atau sekularisme itu adalah akhir dari sebuah sejarah peradaban manusia. Artinya kalau kita menyebut al-yauma akmaltu lakum dinakum, ya, mereka mengatakan pada hari ini maka sekularisme adalah menjadi agama peradaban umat manusia. Setelah itu tidak ada lagi yang boleh mengatur dunia ini selain sekularisme, demokrasi. Kira-kira seperti itu. Nah, era baru yang mereka sebut itu manusia bukannya tanpa agama tapi beragama yang sinkretis sebagai makhluk yang positif yang hidup bersama di planet bumi ini.
Jadi secara sepintas ini seperti ide yang bijak dan indah, tapi secara bertahap sekulerisme akan melibas dan menghancurkan agama. Maka debat sebagai barometer sekulerisme ini sudah ada tren baru, munculnya kaum tadi ateis, ya, LGBT, ya bahkan mengancam regenerasi. Ya, angka kelahiran di sana sudah semakin sulit, apalagi ada konsep itu child free. Jadi orang-orang yang punya pandangan tidak mau punya anak. Ini kan semakin menghancurkan peradaban mereka, bahkan memusnahkan mereka secara genetik. Kemudian gereja-gereja pun dijual, para pemimpin gereja pun juga banyak yang menjadi LGBT dan sebagainya, kan sudah rusak. Itu akibat dari tadi konsep yang mereka ajarkan. Ya. Bahkan mereka menganggap bahwa para pemimpin agama gereja, pastor-pastor itu sebagai penjual agama, sebagaimana para pengemis. Ya. Maka biasa, kemudian akhirnya kontrol perilaku mereka sudah tidak ada karena kebebasan berperilaku, ya, huriyatus syakhsiyah, itu kemudian kumpul kebo, pergaulan bebas itu menjadi sesuatu yang biasa di tengah-tengah mereka. Jadi menurut saya umat ini harus kembali kepada akidah yang benar, tidak boleh kepada sebuah pilihan yang abu-abu. Tapi masalahnya kemudian kita juga menghadapi tadi kampanye moderasi beragama yang di sini batas-batasnya juga sangat-sangat membahayakan akidah kaum muslimin. Dia kembali pada sakofah Islam kita yang diajarkan oleh para ulama terdahulu, insya Allah lebih selamat. Jangan mencari pikiran-pikiran baru yang mencoba untuk melihat Islam itu sebagaimana orang Barat melihat Islam. Jadi maunya mereka itu Islam itu disesuaikan dengan peradaban Barat, pluralisme itu, sehingga termasuk tadi toleransi tadi dalam batas-batas yang tidak jelas, dan itu akan membahayakan akidah kaum muslimin. Wallahu alam bishawab. Baik Ustadz, terima kasih banyak atas waktu dan sharingnya. Menurut saya ini adalah sebuah pembicaraan tema yang luar biasa. Mudah-mudahan semakin banyak umat yang memahami dan tercerahkan dari obrolan kita sore ini, insya Allah. Terima kasih Ustadz, sehat selalu. Yeah. Baik, pemirsa channel Pendekar Mengaji Madiun, demikian tadi obrolan saya dengan Ustadz Ahmad Baidowi tentang hal yang saat ini sedang ramai dibicarakan setiap akhir tahun, selalu menjadi diskusi yang menarik, yaitu tentang bagaimana hukumnya mengucapkan Natal dan bahkan ikut merayakan Natal dan Tahun Baru. Ternyata menurut ajaran kita, agama Islam, ini adalah sebuah pengerusakan terhadap akidah. Jangan lupa untuk like, komen, dan share supaya lebih banyak lagi umat Islam yang tercerahkan dan mendapatkan manfaat dari channel dan obrolan-obrolan kita setiap hari minggu, dari setiap harinya. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Ustaz sekali lagi. Sehat selalu. Terima kasih untuk semuanya. Seluruh tim yang sudah bekerja. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.